Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Gimana? Apakah kalian sehat hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat. Oke, lanjut. Ini merupakan pertemuan kedua kelas biologi online untuk kelas 11. Ya, setelah minggu lalu, Kamis lalu itu kita mengadakan pertemuan pertama di mana saya membahas pembahasan yang terakhir, submateri yang terakhir untuk bab 4 ya, karena yang terakhir berarti saatnya untuk kita masuk ke bab 5. Betul sekali. Oke. Untuk bab 5 ini materinya mengenai sistem reproduksi pada manusia. Ya, kalian sudah berpikir tentunya kalau kita bahas mengenai sistem reproduksi, berarti sudah ada di otak kalian apa yang akan kita bahas. Ya, tepat sekali. Yang kita bahas itu ada 3. Yang kita bahas ada 3. Mengenal sistem reproduksi, ya, itu pembahasan yang pertama. Pemberian ASI eksklusif dan juga program bayi tabung, program keluarga berencana, Kemudian kelainan-kelainan pada sistem reproduksi. Yang 2 ini menjadi sangat penting untuk kita bahas karena penerapannya baik sekali untuk di masa yang mendatang dan juga mengenai kesehatan. Nah, yang pertama kita akan bahas yang pertama mengenal sistem reproduksi pada manusia, di mana ada beberapa poin yang akan kita bahas, ada 4 poin. Pertama, ya, kita akan mengenal bagaimana sistem reproduksi pada pria. Kemudian kedua, kita akan mengenal bagaimana sistem reproduksi pada wanita. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pembentukan sel kelamin, dalam hal ini sperma dan juga ovum. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mengenal proses menstruasi, kehamilan dan juga persalinan. Ya, untuk itu hari ini kita mulai bahas di pembahasan yang pertama, mengenal sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah pada pria. Mengenal sistem reproduksi pada pria. Oke, jadi untuk materi ini tidak hanya untuk pria saja, melainkan untuk semuanya. Ya, jadi kita belajar di sini, dan poin pertama kalau kita belajar mengenai sistem reproduksi, tidak boleh ada yang malu-malu kucing. Ya, jadi ini berkaitan masalah pengetahuan tentunya. Makanya ada namanya pengetahuan seks usia dini. Itu menjadi penting untuk diketahui. Jadi jangan ada yang berpikiran kotor di sini. Ini hanya sekedar pengetahuan. Oke, kita mulai. Jadi perhatikan gambar di samping saya. Ada 2 gambar di sini yang saya tunjukkan. Ada gambar sistem reproduksi pria yang nampak dari depan dan juga nampak dari samping. Ya, kalian pasti sudah bisa karena kalian tahu sendiri. Oke. Pada organ reproduksi pria itu banyak sekali struktur-struktur yang mempunyai fungsi tertentu tentunya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada yang disebut dengan testis. Testis yang mana? Saya perhatikan ada 2 struktur yang bulat, 2 jumlahnya sepasang. Ya, itu namanya testis pada saat dia tunggal. Nah, kalau dia jamak 2-nya berarti disebut testes. Itu testis. Bedanya hanya di penyebutan jumlah, dilihat dari jumlahnya saja. Oke. Testis ini fungsinya apa? Testis pada pria itu fungsinya sebagai tempat proses pembentukan sperma yang matang. Ya, sperma yang matang itu sering disebut dengan istilah spermatozoa. Ya, kenapa zoa? Karena ini selalu dengan alat geraknya, ya, karena sperma yang matang itu dia sudah mempunyai ekor atau alat gerak, tentunya fungsinya untuk bergerak mencapai ovum pada tuba fallopi wanita. Nah, pada saat kita
masih dalam, pada saat laki-laki atau pria masih dalam bentuk janin, itu testisnya ada di dalam rongga perut. Testisnya ada di dalam rongga perut. Tapi pada saat sudah dilahirkan, itu testisnya sudah turun. Pada saat mau dilahirkan, testisnya sudah turun ke bawah, tentunya yang dilindungi atau dilapisi atau ditutup oleh organ tambahan yang namanya skrotum. Ya, kalian tahu, jadi skrotum itu yang menutup testis sehingga dia menggantung. Ada dua. Oke, kenapa kemudian testis fungsinya sebagai tempat proses pembentukan sel kelamin, yaitu sperma? Karena di dalam testis itu ada struktur yang lebih spesifik lagi, yaitu tubulus seminiferus. Coba perhatikan gambar di sebelah. Tubulus seminiferus ini adalah saluran-saluran tempat terjadinya proses spermatogenesis yang bertahap itu. Tahapnya bagaimana? Nanti kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini kita khusus bahas mengenai organ reproduksi. Oke, setelah testis itu ada yang disebut dengan vas efferens. Nah, vas efferens ini sebenarnya saluran penghubung, ya. Saluran pengeluaran, saluran penghubung, di mana sperma yang sudah mengalami proses spermatogenesis untuk menjadi sperma yang matang itu akan masuk ke saluran selanjutnya yang namanya saluran efferens atau vas efferens. Ini kemudian berhubungan langsung dengan namanya epididymis. Perhatikan epididymis. Epididymis ini adalah saluran berkelok-kelok, ya, tempat sperma untuk singgah sejenak. Singgah sejenaknya untuk apa? Untuk lebih mematangkan dirinya. Ya, kenapa sperma harus matang sekali lagi? Nah, matang ini istilahnya sebenarnya supaya dia mampu mencapai ovum dan juga mengadakan fertilisasi. Itu sebenarnya. Kemudian ada struktur selanjutnya selesai epididymis, itu ada saluran yang panjangnya kurang lebih 10 cm namanya vas deferens. Ya, beda vas efferens, beda vas deferens. Kalau efferens itu penghubung dari tubulus seminiferus ke epididymis. Kalau vas deferens penghubung dari epididymis mau ke uretra, kemudian dikeluarkan. Itu vas deferens dan dia lebih panjang, sekitar 10 cm. Oke. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada kelenjar aksesori. Nah, coba perhatikan kelenjar aksesori ini, bagian sini dia letaknya di belakang kandung kemih atau kantong kencing. Ya. Pertama kita lihat ada vesika seminalis. Vesika seminalis ini sering disebut dengan kantong semi, kantong semen atau kantong mani. Semen itu sama dengan mani. Pada vesika seminalis ini apa fungsinya? Dia kelenjar, berarti menghasilkan beberapa cairan. Ya. Dia dia berkontribusi menghasilkan 60% dari cairan semen yang dihasilkan oleh pada laki-laki. 60%. Dia menghasilkan mukus. Ya, mukus itu adalah cairan pelumas. Ya, pelumas. Kemudian juga dia menjadi sekretori yang membersihkan uretra nantinya. Kenapa? Karena saluran laki-laki itu hanya satu saluran saja, beda dengan perempuan. Artinya tempat lewat kencing sama tempat lewat spermanya itu satu saluran, sehingga supaya tidak memungkinkan terjadinya sperma sudah mati duluan sebelum mencapai ovum karena keracunan akibat sisa dari air kencing, sehingga harus dibersihkan oleh vesika seminalis yang menghasilkan cairan mukus ini. Ya, itu fungsinya. Karena kita beda dengan laki-laki, perempuan berbeda dengan laki-laki. Kemudian setelah ada vesika seminalis, ya, kelenjar yang berkelok-kelok, ada kemudian vesika seminalis ini menghasilkan lagi